Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Untuk kalian tetap belajar, tetap semangat, motivasi belajarnya. Jangan lupa protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Betul sekali. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa mulai. Ingatkan untuk kalian mengisi presentasi yang sudah Ibu bagi di grup WhatsApp kalian melalui Google Formulir. Materi yang sudah kita lalui minggu lalu, yaitu mengenai hukum dasar kimia. Ada yang masih ingat 5 hukum dasar kimia? Hei, Bu. Hukum Lavoisier, hukum Frost, hukum Dalton, hukum Guy-Luc-Jacques, dan hukum Avogadro. Ya, betul sekali ya. Kita ada 5 hukum dasar kimia. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk belajar materi hari ini ya. Jadi, hari ini kita belajar mengenai materi konsep mol. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian beserta dengan Ibu mempelajari konsep mol, hubungannya dengan jumlah partikel, massa molar, dan volume molarnya. Harapannya kalian dapat menganalisis dan menggunakan perhitungan konsep mol dengan baik dan tepat. Kalau kita kaitkan konsep mol dengan kehidupan sehari-hari, Ibu akan memberikan contoh. Misalkan ada kalian yang mau membeli donat, pasti ditanya, mau beli berapa lusin? Jawabnya kan, beli 1 lusin. 1 lusin isinya berapa? 12. Betul sekali. 12. 1 lusin isinya 12 biji. Itu adalah satuan untuk menyatakan jumlah donat. Nah, bagaimana dengan jumlah partikel yang kalian pelajari dalam materi kimia? Partikel itu nanti dinyatakan dalam mol. Simaklah video berikut untuk mengetahui kaitannya konsep mol yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini teman-teman, ketika memasuki mall ini, teman-teman bisa mengunjungi toko pakaian, supermarket, dan tempat bermain. Begitu pula mall dalam kimia. Ketika teman-teman mengetahui nilai dari mol, maka kita dapat melakukan perhitungan kimia lainnya. Tadi video yang menyatakan bahwa bagaimana mol itu bisa digunakan dalam perhitungan hubungan mol dengan jumlah partikel. Perhatikan bagian di sini. Jadi, jumlah partikel bisa dihitung dengan cara mol dikali bilangan Avogadro. Ini adalah contoh perhitungan mol dengan jumlah partikel. Jumlah partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 24 dibagi bilangan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23. Ketemulah 10 mol. Hubungan mol dengan massa molar di sini kita ilustrasikan ya. 10 buah anggur itu dengan 10 buah apel beratnya sama tidak? Tidak, Bu. Ya, beda. Ada yang tahu kenapa beda? Saya, Bu. Ya, Karena besarnya beda, Bu. Anggur kecil sedangkan apel besar. ya, karena anggur kecil, apel besar. Ya, Benar, Bu. Ya, benar. Begitu juga dengan senyawa. 10 mol H2 itu tidak sama dengan 10 mol CO2. Karena massa molar H2 dengan CO2 tadi berbeda. Siapa yang tahu bagaimana kalau kalian sudah punya mol, yang akan dihitung adalah massa? Ya, Bu. Berhitung massa berarti mol dikali dengan MR ya, Bu? Ya, betul sekali. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Siapa yang tahu? Kita punya massa, kita mau menghitung mol. Siapa ayo? Saya, Bu. Sebaliknya juga, Bu. Menghitung mol dengan massa dibagi MR, Bu. Berapa gram urea yang terdapat dalam 2 mol? Langkah pertama kita harus mencari MR-nya. Massa mol dikalikan MR, yaitu 2 dikali 60. Ketemu 120 gram.
Angka pertama berarti harus menghitung MR ya Bu? Ya, betul sekali. Karena untuk menghitung massa, kita memerlukan MR senyawa. Hubungan mol dengan volume molar. Di sini yang harus kalian perhatikan adalah volume molar itu dalam kondisi standar. Kalian punya mol, kemudian yang mau dicari atau yang mau dihitung adalah volume. Menghitung volume dengan cara mol dikalikan 20. Ya, betul sekali. Di sini uap air diukur pada kondisi standar temperatur and pressure. Memiliki 11,2 liter. Berapakah massa uap airnya? Jadi, yang pertama adalah kalian menggunakan bagan yang volume tadi. Setengah mol sudah kita ketahui molnya ya. Maka massa air, mol kita kalikan MR air. 0,5 mol kali 18 gram per mol ketemu 9 gram. Kalian boleh berdiskusi secara kelompok yang sudah Ibu bagi secara heterogen melalui WhatsApp. Kalian mendiskusikan soal yang ada di LKPD ya. Boleh mencari referensinya dari bahan ajar atau dari sumber yang lain. Silahkan kalian mempresentasikan, setiap kelompok mempresentasikan satu nomor. Diketahui jumlah vertikal CU sama dengan 3,1 dikali 10 pangkat 23 atom CU. Ditanya mol. Bilangan Avogadro dibagi jumlah vertikal sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 dibagi 3,01 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 2 mol. MR H2SO4 sama dengan 98. Massa mol dikali MR sama dengan 2 mol dikali 98. Hasilnya 196 gram. Mol H2O sama dengan volume H2O dibagi 22,4 liter sama dengan 2 mol. Massa H2O sama dengan mol dikali MR H2O sama dengan 2 mol dikali 18. Hasilnya 36 gram. Bagaimana teman-teman? Betul Bu. Ya, betul ya. Baik, setelah kalian tadi berdiskusi secara kelompok, kemudian sudah bisa mempresentasikan, artinya kalian sudah mampu mengetahui dan memahami konsep mol yang kita pelajari hari ini. Kita gambarkan dalam satu mapping di sini hubungan antara jumlah partikel, volume gas, kemudian massa dengan mol itu seperti ini. Molnya ada di tengah. Jelas ya? Jelas Bu. Nah, oke. Setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Dengan mol kita dapat menghitung jumlah partikel, massa dan volume molar Bu. Mol adalah satuan yang menyatakan jumlah partikel. 1 mol yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Ya, betul sekali Novi ya. Kelompok terbaik hari ini adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Tok. Jangan lupa kalian mengerjakan tes formatif yang sudah Ibu bagi linknya pada grup WhatsApp. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai molaritas larutan dan molalitas larutan. Baik, jangan lupa kalian tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Bahkan ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.